Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, pada video kali ini sesuai judulnya ya, aku mau bahas tentang CBT atau UTUL UGM. Adapun sistemnya, seleksi mandiri ini merupakan seleksi mandiri yang menggunakan dua perpaduan skor ya. Nilai akhirnya akan didapatkan dari skor CBT atau UTUL UGM itu sendiri dan juga skor UTBK yang didapatkan dari UTBK tahun 2022. Jadi untuk bisa mengikuti seleksi mandiri UGM atau UTUL UGM 2022 ini, kalian harus mengikuti UTBK SBMPTN tahun 2022. Tidak boleh menggunakan skor UTBK tahun 2020, 2021 atau tahun yang lainnya selain tahun 2022. Selain itu, kalian juga harus merupakan lulusan terakhir tahun 2020. Jadi yang boleh ikut itu peserta yang lulus tahun 2020, 2021, dan 2022 itu sendiri. Pokoknya yang boleh ikut itu yang belum keterima di UGM melalui jalur-jalur sebelumnya. Kalau misalkan kalian udah diterima di jalur SNMPTN di UGM itu, kalian tidak boleh mengikuti CBT atau UTUL UGM ini. Selain itu, buat kalian yang mau ikut UTUL atau CBT UGM ini, kalian juga harus sudah melakukan vaksin sebanyak 2 kali. Dibuktikan dengan kartu vaksin yang bentuknya seperti KTP atau dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk yang belum pernah vaksin, kalian bisa melakukan PCR atau rapid dengan masa berlaku 1 kali 24 jam dan untuk PCR 3 kali 24 jam. Oke, yang selanjutnya kelompok ujiannya itu harus sesuai dengan pilihan kalian di UTBK. Kalau misalkan kalian itu waktu UTBK milih Saintek, maka di CBT ini kalian juga harus milih Saintek. Adapun kelompok ujiannya itu ada 3 ya, seperti pada SBMPTN, yakni Saintek, Soshum, dan juga campuran. Adapun untuk biayanya yaitu antara Saintek dan juga Soshum itu sama, yaitu 325.000. Sedangkan untuk campuran itu agak sedikit berbeda ya, yakni 350.000. Oh ya, untuk tempat tesnya ini nggak cuma di Jogja aja, nggak cuma di UGM aja, tetapi ada juga di Jakarta, di kampus UGM yang ada di Jakarta. Ini lokasinya. Tapi untuk teman-teman yang mau tes di Jakarta itu, kalian dikenakan biaya tambahan yakni sebesar 225.000. Jadi misalnya kalian mau ambil tes Saintek. Kan tadi kalau Saintek itu biayanya 325.000. Nah, karena kalian memilih di Jakarta, maka kalian dikenakan biaya tambahan sebesar 225.000. Jadi biaya pendaftaran kalian adalah 550.000. Tetapi kalau di Jogja nggak dikenakan biaya tambahan ya, cuma yang ada di Jakarta aja. Sekarang yang sedang kayak banyak diminati itu kan dari SIMAK UI dan juga CBT UGM ini. Tapi kalian juga harus benar-benar mempertimbangkan apakah kalian mau daftar dua-duanya atau kalian cukup mempertimbangkan salah satu dari CBT dan juga SIMAK UI ini. Karena setauku ya, ini jadwalnya itu agak bentrok ya antara SIMAK UI dan juga UTUL UGM. Selain itu, karena waktu pendaftarannya cukup singkat, yakni 12 hari, kalian juga harus benar-benar memastikan apakah mau daftar atau enggak. Karena peminat UTUL atau CBT UGM ini kan banyak banget ya, sedangkan waktu pendaftarannya itu cuma 12 hari. Jadi kalian kalau memang benar-benar mau daftar, kalian harus segera atau cepet-cepet daftar. Takutnya nanti kalau di akhir-akhir itu akan websitenya error ataupun mengalami kendala apa, karena emang banyak banget yang daftar, banyak peminatnya. Yang selanjutnya, CBT atau UTUL UGM ini punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh seleksi mandiri lain, yakni tidak menggunakan uang pangkal. Jadi uang pangkalnya 0. Kalian cukup membayar biaya pendaftarannya aja dan juga nanti UKT. Dan untuk yang punya KIPK, kalian tetap dikenakan biaya pendaftaran ya. Cuma nanti untuk biaya selanjutnya seperti UKT itu kalian mungkin kalau misalkan nanti lolos dalam seleksi KIPK di UGM itu, kalian akan dibebaskan biaya pendidikannya atau dibebaskan biaya UKT-nya. Yang selanjutnya berkaitan dengan akun. Apabila kalian telah dulu waktu tahun 2021 atau tahun 2020 udah pernah ikut UTUL atau CBT UGM ini dan udah punya akun, kalian nggak perlu daftar lagi. Jadi pakai akun yang lama terus login aja. Tapi buat kalian yang belum punya akun, silahkan daftar terlebih dahulu. Dan buat yang belum punya KTP, kalian bisa upload scan KK kalian dengan format PDF. Oke, tadi kan udah aku sampaikan ya bahwasanya kelompok ujiannya itu ada 3, yakni Saintek, Soshum, dan juga campuran. Nah, masing-masing kelompok ujian ini tuh ada materinya atau submaterinya lagi. Kalau untuk Saintek itu tentunya ada TKA Saintek ya, yang meliputi fisika, kimia, biologi, dan juga matematika peminatan atau matematikanya IPA. Yang selanjutnya ada TKDU, yakni meliputi matematika dasar,
bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan yang ketiga itu ada tes potensi akademik atau TPA. Untuk TPA-nya itu meliputi kayak verbal, numerikal, deret, barisan deret yang berpola kayak gitu. Dan yang selanjutnya yakni kelompok ujian sosum. Kalau kelompok ujian sosum ini itu meliputi TKA sosum yang meliputi sejarah, geografi, ekonomi, dan juga sosiologi. Selanjutnya ada TKDU yakni meliputi matematika dasar, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Selain itu juga ada TPA atau tes potensi akademik. Dan tadi kan ada 3 kelompok ujian ya. Sekarang tinggal yang kelompok campuran. Kalau kelompok campuran ini tuh meliputi saintek dan juga sosum, berarti ya tesnya ada dua-duanya ini. Terus ada TKDU juga dan juga ada TPA-nya juga. Dari banyaknya peserta yang minat itu, maka sebaiknya kalian itu menggunakan PC atau komputer atau laptop gitu. Soalnya takutnya kalau pakai HP itu akan ngehang ya, ibaratnya kayak HP-nya itu kepanasan atau error seperti itu. Jadi saran aku menggunakan PC atau komputer dan juga laptop. Untuk jurusannya kalian bebas boleh milih D4 dan juga S1 sesuai keinginan kalian. Untuk ujiannya kalian bisa milih tanggal, dan di setiap harinya itu ada 2 sesi, sesi pertama dan juga sesi kedua. Kalau untuk yang di Jogja itu setiap sesinya bisa 4.000 orang, 4.400-an lah. Sedangkan kalau yang di Jakarta itu mungkin lebih sedikit ya, sekitar 1.000 orang gitu. Jadi semangat untuk ngewar tiket. Kok tiket sih? Ngewar jadwal CBT maksudnya. Kok tiket? Oh ya, untuk CBT UGM ini di bagian TKA, kayaknya kalau nggak salah di TKA itu ada sistem minusnya. Jadi kalau benar itu plus 4, kalau salah min 1. Tapi kalau di TKDU dan juga di TPA itu kayaknya nggak ada, jadi cuma bagian TKA aja. Tapi katanya ya, soal-soal utul UGM ini setiap tahunnya itu tidak mengalami perbedaan yang drastis atau jauh gitu. Jadi katanya ini soal utul di setiap tahun itu tipenya sama. Jadi nggak kayak UTBK yang beda-beda kayak gitu. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen atau DM aku di Instagram. Banyak kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.